Keputusan Korea Selatan menggandeng Indonesia dalam proyek jet tempur KF-21 terbukti sangat tepat. Selain membantu meringankan beban biaya pengembangan, Indonesia juga membuka peluang besar bagi pasar ekspor di Asia Tenggara. Kolaborasi ini memperkuat kerjasama strategis dan meningkatkan posisi geopolitik Korea Selatan di kawasan. KF-21 merupakan jet tempur generasi 4,5 yang tengah menjadi buah bibir dalam dunia pertahanan internasional. Pesawat ini dikembangkan secara mandiri oleh Republik Korea atau Korea Selatan sebagai wujud keseriusan mereka dalam melepaskan ketergantungan terhadap sistem persenjataan asing. Namun, jangan bayangkan, proyek ini seperti membuat mie instan yang langsung jadi dalam 3 menit. Pengembangan jet ini memerlukan riset mendalam, teknologi canggih, dan tentunya anggaran yang bisa membuat kepala negara manapun mengernyit serius. Yang menarik, KF-21 bukan sekadar produk teknologi tinggi, melainkan juga simbol diplomasi strategis yang dibalut sayap supersonik. Kini, Boramae, nama kebanggaan dari jet tempur ini telah memasuki fase transisi dari bayi lokal menjadi remaja global. Uji terbang yang awalnya hanya dilakukan oleh pilot Korea, kini telah melibatkan pilot dari negara sahabat, termasuk Indonesia. Ya, Anda tidak salah dengar, pilot kita sendiri dengan semangat Garuda di dada, ikut terbang menguji burung besi buatan Korea ini. Bahkan lebih dari itu, uji coba juga dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Polandia, sebuah langkah tak biasa yang menunjukkan betapa jet ini bukan hanya alat perang, tetapi juga alat negosiasi. Layaknya seorang menantu idaman, Boramae mulai diperkenalkan ke keluarga besar pertahanan global. Media asal Korea The One TV pada edisi 7 Juli 2025 dengan bangga menerbitkan artikel yang jika diterjemahkan berbunyi, "Akankah Boramae yang merangkul Indonesia dan Polandia menjadi pengubah permainan bagi industri pertahanan Korea?" Judul yang cukup panjang memang, tapi justru dari situ terlihat betapa tingginya harapan yang ditumpukan pada jet ini. Dan tentu saja, bukan tanpa alasan. Pada tanggal 27 Juni, pilot Angkatan Udara Indonesia secara resmi duduk di kursi belakang dalam uji terbang KF-21. Beberapa hari kemudian, giliran sang pilot berpindah ke kursi depan. Momen ini bukan sekadar pergantian tempat duduk. Ini adalah gestur simbolik bahwa kemitraan antara dua negara kini mengudara kembali setelah sempat mengalami turbulensi akibat masalah pembagian dana proyek. Perlu diketahui, kerjasama pengembangan KF-21 sempat tersendat. Bukan karena salah satu pihak lupa bayar cicilan seperti drama Korea pada umumnya, tetapi karena pembagian beban anggaran yang cukup rumit. Namun setelah 7 tahun sejak 2018, akhirnya pilot Indonesia kembali terbang bersama Boramae. Ini bukan sekadar uji coba teknis, melainkan sebuah pernyataan tak tertulis bahwa Indonesia dan Korea Selatan siap kembali ke jalur pengembangan bersama. Kali ini dengan komitmen yang lebih terukur dan mudah-mudahan tanpa drama keuangan di belakang layar. Jika kemitraan dengan Indonesia berfokus pada membangun fondasi dan substansi produksi, maka peran Polandia justru lebih strategis dalam membuka gerbang pasar baru di Eropa. Pada tanggal 5 Juli, Kepala Staf Angkatan Udara Polandia, sosok penting yang lebih sering memegang pena anggaran ketimbang stik pesawat, ikut menjajal langsung pesawat ini. Bayangkan, seorang pejabat tinggi seperti itu naik jet tempur. Rasanya seperti melihat seorang CEO supermarket besar mencoba langsung jualan di kasir. Tapi langkah ini jelas punya makna. Polandia ingin menunjukkan keseriusan bukan hanya sebagai pembeli, tetapi sebagai mitra jangka panjang. Polandia sendiri sudah lama menggunakan pesawat serang ringan FA-50 buatan Korea dan sangat puas dengan kinerjanya. Maka keputusan untuk ikut mencoba KF-21 bisa dianggap sebagai kode keras minat mendalam mereka. Seolah berkata, kami tidak hanya ingin beli, kami ingin mengenal lebih dekat. Dan itulah yang membedakan proyek Boramae dari banyak jet tempur lainnya. Bukan sekadar soal jual beli pesawat, tetapi membangun kemitraan yang mencakup dukungan logistik berbasis kinerja atau performance-based logistik atau PBL. Sebuah sistem pelayanan pasca penjualan yang menjamin jet tetap bisa terbang, bukan hanya dipajang. Uji coba yang dilakukan langsung oleh tokoh penting seperti kepala staf bukanlah formalitas semata. Ini adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Dalam dunia perdagangan persenjataan, tidak ada pujian yang lebih tinggi daripada izin terbang langsung. Dan langkah ini membuka jalan menuju kontrak jangka panjang, di mana Boramae bukan hanya menjadi produk, melainkan mitra operasional. Bayangkan, dari hanggar kecil di Korea, Boramae bisa saja menjadi pemain utama di panggung langit Eropa dan Asia Tenggara. Sebagai catatan,
KF-21 saat ini telah memasuki tahap produksi tambahan. Korea Aerospace Industries, perusahaan di balik sayap Boramae, mendapatkan kontrak produksi 20 unit tambahan senilai 2,39 triliun won atau kira-kira 1,75 miliar dolar Amerika Serikat. Harga ini menurut laporan Bulgarian Military, tanggal 30 Juni 2025, merupakan bagian dari peningkatan pesanan dari kontrak sebelumnya pada Juni 2024. Saat itu, harga 20 unit pertama adalah 1,96 triliun won. Lonjakan harga yang kini mencapai 110 juta dolar Amerika per unit tidak hanya mencerminkan inflasi, melainkan juga peningkatan kemampuan pesawat. Perlu dicatat, harga untuk badan pesawat saja 87,5 juta dolar Amerika Serikat. Sisanya, ya, itu untuk mesin dan sistem lain yang bikin jet ini bisa menari di udara layaknya penari balet bertenaga turbo. Bahkan dengan harga tersebut, Boramae masih tergolong lebih murah dibanding jet tempur barat seperti Rafale dari Prancis, Gripen dari Swedia, atau F-35 dari Amerika Serikat. Dan disinilah letak daya tarik Boramae. Harga lebih ramah anggaran negara berkembang, teknologi mutakhir, dan strategi pemasaran yang tidak hanya menjual, tetapi membina hubungan. Korea Selatan sampaknya memahami bahwa dalam dunia industri pertahanan, harga dan performa harus berjalan beriringan seperti sayap kiri dan kanan jet tempur. Dan KF-21 telah membuktikan bahwa keduanya bisa dikendalikan dari kokpit diplomasi yang cerdas. Namun, jangan salah sangka, perjalanan KF-21 untuk menjadi raja langit dunia belum semulus lintasan landasan pacu. Di tengah pujian dan optimisme yang mengalir deras, terdapat pula tantangan-tantangan tersembunyi yang menanti di balik awan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana Korea Selatan dapat meyakinkan pasar global bahwa Boramae bukan hanya sekedar produk baru yang murah, melainkan pesawat yang dapat diandalkan untuk jangka panjang, baik dari segi logistik, kelengkapan persenjataan, maupun interoperabilitas dengan sistem militer negara lain. Ini bukan perkara mudah, karena banyak negara, terutama di kawasan Asia dan Eropa Timur, cenderung bermain aman dengan memilih produsen lama seperti Amerika Serikat atau Prancis yang sudah terbukti portofolionya. Disinilah pentingnya uji coba yang dilakukan oleh negara mitra. Keterlibatan Indonesia dan Polandia bukan hanya soal ikut terbang atau membubuhkan tanda tangan di atas kontrak. Justru di titik ini, peran kedua negara menjadi endorser strategis, bukan artis iklan, tetapi mitra yang memperlihatkan bahwa KF-21 memang pantas menjadi bintang utama dalam pasar ekspor. Ketika pilot Indonesia terbang di kursi depan dan Jenderal Polandia duduk di kokpit, dunia melihat sinyal, Boramae tidak main-main. Ini bukan produk promosi, tetapi aset militer nyata yang sedang diuji oleh pihak independen. Selain itu, keterlibatan aktif Indonesia juga membawa nilai lebih yang tak terhitung dari sisi strategis kawasan. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam penguasaan teknologi pertahanan udara dan maritim. Maka, partisipasi Indonesia dalam proyek KF-21 bukan hanya soal beli pesawat, tapi investasi dalam transfer teknologi, pengembangan SDM, dan ke depan, kemungkinan produksi lokal. Ini adalah langkah besar menuju kemandirian alutsista nasional. Bahkan jika ditarik lebih jauh, hal ini bisa memicu efek domino positif bagi ekosistem industri pertahanan dalam negeri. Tak ketinggalan, Polandia yang kini tengah mengalami transformasi besar dalam sistem pertahanannya melihat KF-21 sebagai kendaraan masa depan, baik secara harfiah maupun politis. Mereka tidak hanya ingin mengisi kembali gudang alutsista, tetapi juga ingin menegaskan posisinya sebagai kekuatan regional yang tak bisa diremehkan. Maka, uji terbang oleh kepala staf bukan sekedar gimik politis. Ini adalah pesan yang dikirim langsung ke Moskow dan Berlin, bahwa Polandia siap dengan jet tempur generasi baru hasil kolaborasi lintas benua. Menariknya, ini juga menunjukkan bahwa Korea Selatan semakin lihai memainkan peran sebagai eksportir senjata yang fleksibel, tidak terikat pakem politik blok barat maupun timur. Kembali ke soal harga, 110 juta dolar Amerika untuk satu unit KF-21 tentu bukan angka yang bisa dikeluarkan dari kantong celana. Tapi jika dibandingkan dengan jet tempur generasi 5 seperti F-35 yang bisa mencapai angka 200 juta dolar lebih, maka Boramae tampil sebagai pilihan yang sangat rasional. Ini seperti membeli mobil sport berperforma tinggi dengan harga mobil SUV premium. Anda tidak hanya mendapatkan mesin yang cepat dan tangguh, tapi juga hemat bahan bakar. Dalam hal ini, hemat anggaran negara.
Apalagi di balik setiap unit KF-21, terdapat janji bahwa Korea Selatan akan menyediakan dukungan menyeluruh, bukan hanya suku cadang, tetapi pelatihan pilot, pemeliharaan sistem avionik, hingga integrasi radar dan rudal buatan lokal. Sebuah paket lengkap yang menarik bagi negara berkembang yang ingin naik kelas secara militer, tapi tidak mau terikat secara politis. Korea Selatan, dengan pendekatannya yang pragmatis dan netral, justru menjadi mitra ideal bagi banyak negara di tengah ketegangan geopolitik global yang semakin sulit diprediksi. Lebih dari sekedar pesawat tempur, KF-21 adalah simbol perubahan lanskap industri pertahanan global. Dari negara yang dulu hanya dikenal sebagai konsumen, kini Korea Selatan menjelma menjadi produsen canggih yang mampu menantang raksasa seperti Lockheed Martin, Dassault, dan Saab. Mereka tidak hanya menawarkan barang, tetapi juga filosofi bahwa kekuatan udara tidak harus selalu mahal, tidak harus selalu eksklusif, dan tidak harus selalu dari negara-negara tua. KF-21 dengan semua dinamika ekspor dan kerjasama strategisnya adalah narasi baru dalam sejarah persenjataan dunia. Ia menulis ulang pola lama di mana teknologi canggih hanya dimiliki oleh segelintir negara adidaya. Kini, dengan modal kolaborasi, transparansi, dan pendekatan yang lebih bersahabat, Korea Selatan dan para mitranya seperti Indonesia dan Polandia sedang membentuk arus baru yang bisa menjadi penentu masa depan industri militer internasional. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.